إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. أيها الناس عباد الله، sidang salat Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Bulan Ramadan tahun lalu seakan baru beberapa bulan yang lalu berlalu. Namun tanpa terasa Ramadan tahun ini kembali sudah berada di hadapan kita, yang semoga Allah mempertemukan kita dengannya. Betapa cepatnya perputaran waktu di masa kita ini. Menunjukkan benarnya sabda Nabi tercinta kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda: "La taqumu sa'atu hatta yataqaraba az-zaman fatakunu as-sanatu kasyahri wa yakunu syahru kal-usbu'i wa yakunu al-usbu' kal-yawm wa yakunu al-yawm kas-sa'ah wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali perputaran waktu semakin hari semakin cepat. Waktu 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 pekan. 1 pekan seperti 1 hari. Wa yakunu liyum kas-sa'ah. Waktu 1 hari seperti 1 jam. Wa takunu as-sa'atu kahtiraqis sa'afah. Dan waktu 1 jam habisnya seperti habisnya pelepah kurma yang kering tatkala terbakar. Dan ini yang telah kita rasakan. Ramadan tahun lalu seakan baru beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu berlalu. Kini kita sudah kembali berada di pintu gerbangnya bulan Ramadan tahun ini, bulan Sya'ban. Sebuah bulan yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran min asy-syuhuri ma yasumu fi Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah berpuasa sunnah di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di bulan Sya'ban kullahu, seluruhnya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim,
Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha juga beliau mengatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa fi Ramadan. Wa ma raaitu akthara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan. Wa ma raaitu akthara minhu siyaman fi syahri minasyuhur fi Sya'ban. Dan aku belum pernah melihat beliau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada melebihi puasa beliau di bulan Sya'ban. Di dalam riwayat Imam Muslim beliau mengatakan illa qalila. Beliau berpuasa bulan Sya'ban kecuali sedikit dari bulan Sya'ban yang beliau tidak puasa. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu fi syahrain mutatabi'in illa fi Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Aku belum pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 2 bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban, kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Diriwayatkan juga oleh Al-Imam Tirmizi dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasuma fi Sya'ban. Puasa bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Beliau melakukan puasa Sya'ban hampir 1 bulan penuh. Diriwayatkan sebuah hadis oleh Al-Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu anhum. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Suatu ketika aku berkata, wahai Rasulullah, lam araka tasumu fi syahrin minasyuhuri ma tasumu fi Sya'ban. Wahai Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau berpuasa di sebuah bulan dari bulan-bulan yang ada sebanyak puasa engkau di bulan Sya'ban. Ada apa dengan bulan Sya'ban ini? Kenapa bukan di bulan Rajab? Kenapa bukan di bulan Muharram? Kenapa bukan di bulan Zulhijjah, Zulqa'dah atau Syawal? Ada apa dengan bulan Sya'ban ini wahai Rasulullah? Tanya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Maka Nabi pun menjawab, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Wahai Usamah bin Zaid, bulan Sya'ban itu adalah bulan yang dilalaikan oleh mayoritas manusia karena terletak di antara 2 bulan yang mulia, Rajab dan Ramadan. Kalau bulan Rajab mendapatkan perhatian dari banyak manusia dan khususnya orang-orang jahiliyah di masa itu. Karena Rajab ada salah satu dari 4 bulan haram. Bahkan mereka rela menghentikan perang mereka di bulan haram. Demikian juga Ramadan mendapatkan perhatian dari keumuman kaum muslimin. Bahkan preman sekalipun di bulan Ramadan pada pakai peci haji. Tukang pemalak yang biasa dengan cara yang kasar, kisri cara memalaknya dengan pakai peci putih dan sambil mengucapkan Assalamualaikum. Tetapi bulan Sya'ban karena terletak di antara 2 bulan yang mulia sering kali dilalaikan oleh manusia. Dan menghidupkan waktu yang dilalaikan oleh manusia untuk beribadah kepada Allah itu pahalanya lebih besar. Karena bisa beribadah kepada Allah di saat keumuman manusia sedang beribadah kepada Allah itu biasa. Kalau tidak malah kebangetan. Yang luar biasa adalah seseorang bisa bersemangat beribadah kepada Allah sementara dia tinggal di tengah-tengah manusia yang sedang malas dan sedang lalai dan jauh dari Allah. Oleh karena yang salat malam menjadi salat sunnah yang paling afdal. Karena di malam hari keumuman manusia dalam keadaan tidur tidak salat.
Nabi bersabda, "Wassallu bil-laili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bis-salam." Salatlah engkau di malam hari di saat keumuman manusia terlelap tidur agar engkau masuk syurga dengan penuh keselamatan. Yang kedua, Nabi mengatakan, "Wahai Usamah bin Zaid, bulan Sya'ban adalah bulan di mana amalan para hamba diangkat kepada Rabbul Alamin. Dan aku ingin amalanku diangkat kepada Allah dan aku sedang berpuasa." Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, salah satu dari ulama kaum muslimin yang hidup di abad ke-7 atau 8 Hijriah. Beliau mengatakan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, "Siyamuhu kat-tamrini ala siyami Ramadan, li'alla yadkhula fi Ramadan bimashaqqatin wa kulfah, bal qad tamarrana ala siyam wa'tadahu wa wajada halawata siyama wa ladzatahu qablahu fayadkhula fi Ramadan biquwwatin wa nashat." Beliau mengatakan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai latihan terhadap puasa Ramadan yang akan datang. Sehingga dia memasuki bulan Ramadan dengan tanpa merasakan kelelahan, kelitihan dan keberatan. Karena dia telah berlatih di bulan Sya'ban. Dia sudah terbiasa dengan puasa di bulan Sya'ban. Bahkan dia telah merasakan indah dan lezatnya ibadah puasa itu sebelum datangnya puasa Ramadan. Sehingga ketika Ramadan datang, dia menyambutnya dengan mental dan fisik yang kuat dan semangat. Beliau juga mengatakan, "Walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan, syuri'a fihi ma yushra'u fi Ramadan min as-siyami wa tilawati al-Qur'an. ليحصل التأهب لتلقي رمضان وترتاض النفوس بذلك على طاعة الرحمن." Karena Sya'ban sebagai pintu masuk bulan Ramadan, maka syariat ini menganjurkan kita memperbanyak ibadah di bulan Sya'ban dari ibadah-ibadah yang syariat ini anjurkan di bulan Ramadan, terkhusus ibadah puasa dan tilawatul Quran. Sebagai bentuk prepare dan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Dan ketika Ramadan datang, jiwa ini sudah terlatih dan telah terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga begitu Ramadan datang, dia semakin perfect beribadah kepada Allah. Speednya untuk beribadah semakin meningkat, bukan semakin menurun. Berbeda dengan mereka yang tidak melakukan prepare dan persiapan sama sekali sebelum Ramadan, tidak dengan ibadah sunnah, ibadah puasa, tidak pula dengan tilawatul Quran, tidak pula dengan qiyamul lail, maka sebagian mereka justru kaget, terkejut dan gelisah dengan datangnya Ramadan. Seakan datangnya Ramadan seperti datangnya surat cinta dari KPK ke rumahnya. Analogi ringannya jamaah yang dimuliakan Allah. Andai kata ada atlet bola, meskipun dia dikatakan pemain berskill tingkat dewa, disampaikan kepadanya oleh manajernya, oleh pelatihnya, bulan depan akan ada pertandingan bola, olimpiade. Dia meremehkannya, tidak melakukan latihan sama sekali. Datang hari H, main masuk ke dalam lapangan dan ikut nendang bola. Bukankah dia akan ngos-ngosan dan jatuh tersungkur di tengah lapangan? Karena tidak melakukan latihan 1 bulan penuh sebelumnya, meskipun dia pemain berskill tingkat dewa. Begitulah mereka yang menyambut Ramadan tanpa berlatih dengan ibadah puasa khususnya di bulan Sya'ban. Oleh karenanya tak jarang kita melihat di siang hari pertama bulan Ramadan, terlihat oleh kita wajah-wajah yang mengesankan seakan di muka bumi ini tidak ada yang puasa kecuali dia doang. Wajah-wajah yang mengesankan seakan udah 5 hari berturut-turut dia puasa tanpa sahur dan iftar kecuali dengan kurma dan air mineral. Padahal sahurnya 3 piring dan iftarnya setengah meja.
Di siang hari Ramadan terlihat wajah-wajah yang mengesankan seakan kalau dia pulang ke rumah harus diperlakukan seperti Raja Namrud masuk ke dalam istananya. Seakan di rumah cuma dia yang berpuasa, padahal istrinya juga berpuasa. Dan istrinya juga yang memasak, yang mencuci dan sebagainya. Padahal perang Badar tidaklah terjadi. Dengan jumlah kaum muslimin 300 orang tanpa perlengkapan dan persiapan perang. Dan harus melawan 1000 pasukan. Dengan komandan-komandan perang mereka yang ahli strategi perang. Dengan persenjataan mereka yang lengkap. Itu terjadi di bulan Ramadan. Maka Ramadan bukan bulan rebahan. Ramadan bukan bulan malas-malasan. Ramadan bukan bulan tidur bagi seorang muslim. Ramadan adalah bulan produktif bagi seorang muslim. Bagaimana tidak? Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Idza jaa Ramadan ghulliqat abwabun niran wa futihat abwabul jannah wa sufadat syayatin." Apabila bulan Ramadan datang, maka seluruh pintu neraka telah ditutup. Maka sangat celaka jika seorang bisa sukses masuk neraka sementara pintunya telah tertutup. Seluruh pintu surga telah terbuka dan seluruh syaitan telah dibelenggu. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Ramadan datang, Nabi mengucapkan kata sambutan kepada kaum muslimin. Seakan menjelaskan kepada mereka, kita harus gembira, kita harus bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Beliau pun mengatakan, "Qad hadza syahrul Ramadan qad ja'akum." Wahai kaum muslimin, ini bulan Ramadan telah datang kepada kalian. Sebuah bulan di mana seluruh syaitan dan jin-jin yang nakal akan dibelenggu di bulan ini. Seluruh pintu neraka akan ditutup sehingga tidak ada satupun pintu neraka yang masih terbuka. Seluruh pintu-pintu surga akan dibuka sehingga tidak ada satupun pintu surga yang masih tertutup. Dan dari malam pertama dari bulan Ramadan ada seruan dari langit yang menyuruh, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai pencinta ibadah, pencinta puasa, sedekah, tilawah Quran, salat, aqbil, perfectlah kalian dalam beribadah. Tingkatkan speed kalian beribadah kepada Allah. Wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai pencinta dosa dan maksiat, aqsir, stoplah. Ini Ramadan. Sudah cukup 11 bulan yang lalu engkau jauh dari Allah. Engkau berzina, engkau main judi, engkau KDRT, durhaka, zalim, menipu manusia, dusta, ghibah, fitnah, adu domba. Aqsir, stoplah. Ini Ramadan. Ini seruan dari malaikat, bukan dari khatib Jumat. Nabi mengatakan semenjak malam pertama Ramadan ada seruan dari langit yang berbunyi, "Ya baghiyal khair aqbil." Wahai pencinta kebaikan, perfectlah kalian dalam melakukan kebaikan. Tingkatkan speed kalian beribadah. Seruan yang kedua, "Wa ya baghiyasy syarr aqsir." Wahai pencinta dosa, pencinta maksiat, pencinta kejelekan, stoplah. Ini Ramadan. Syaitan saja sudah diikat. Jin-jin yang nakal saja telah dibelenggu. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Dia merdekakan dari neraka, dan itu Allah lakukan setiap malam. Akan tetapi jamaah dimulakan Allah sebagian manusia, surga yang sudah terbuka lebar pintunya, dia enggan untuk masuk ke dalamnya. Tetapi sementara neraka yang seluruh pintunya telah tertutup, dia bisa sukses lolos masuk. Surga yang pintunya sudah terbuka, dia tidak mau masuk. Sementara neraka yang sudah tertutup, lewat jendela, lewat loteng pun boleh masuk. A'yadzan billah.
Oleh karenanya Jibril murka dan marah, sempat berdoa dan diaminkan oleh Nabi kita. Jibril, malaikat yang paling agung, berdoa, raghima anf. Sungguh celaka. Sungguh binasa. Man adraka Ramadan, thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Mereka yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian keluar dari bulan Ramadan dan dia tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah. Ucap Jibril alaihissalam. Maka Nabi yang mendengar doa Jibril tersebut dan beliau sedang naik mimbar, seketika beliau mengatakan, amin, ya Allah kabulkan doa Jibril ini. Ibadallah, aquli qawli hadha wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruhu wa atubu ilaih innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله يقول ربنا جل وعز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك لنا في شعباننا وبلغنا رمضان اللهم اجعلنا ممن يدرك رمضان ثم خرج منه وقد غفر له اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر المسلمين والمسلمات في كل مكان اللهم انصرهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وأطعم جوعاهم واجبر كسيرهم اللهم عليك بدولة اليهود وأمريكا ومن معهم ودمرهم تدميرا اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم الكافرين عن القوم الظالمين عن القوم المعتدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة